Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Suwasi Tanggang di sini dan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang jarang dibicarakan orang yaitu tentang hipnoterapi. Dan kali ini sudah bersama saya Bang Ridwan. Ya, siap. Apa kabar Bang Ridwan? Baik, sehat. Jadi Bang Ridwan ini salah satu praktisi hipnoterapi di Jambi. Beliau juga seorang psikolog, juga seorang dosen. Ya, betul sekali. Banyak sekali kerjaannya Bang. Numpuk ya. Ya. Eh, oke Bang Ridwan, itu hipnoterapi itu kan identik dengan hipnotis, betul nggak sih? Betul ya. Terus biasanya kalau hipnoterapi ini itu digunakan untuk apa itu, Bang? Jadi kalau kita mau bicara hipnoterapi ya, kita bicara tentang pemahaman tentang hipnotis itu sendiri atau hipnosis. Jadi itu bahasa yang dimaknai sebagai kondisi tidur atau trance. Jadi dalam konteks pembahasan dari sana ya, dari luar, di Eropa itu disebut hipnosis. Nah, kondisi-kondisi hipnosis inilah yang nanti memasuki alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu yang kita coba untuk memberikan sugesti-sugesti yang positif. Nah, kaitan dengan hipnoterapi tentu sugesti yang kita berikan adalah kepada pasien atau klien yang mengalami hambatan-hambatan gangguan psikologis seperti kecemasan, neurotik ya, orang-orang neurotik, anxiety atau orang-orang yang mengalami fobia, depresi dan segala macam. Nah, kita masukkan ke alam bawah sadar mereka, kita rubah mindset itu, kemudian muncullah hal-hal yang positif dari diri mereka sendiri gitu. Artinya hipnoterapi ini bisa digunakan untuk orang yang secara psikologis sedang ada bermasalah gitu. Betul. Lagi galau misalnya bisa nggak? Lagi galau, lagi gagal move on. Nah, itu yang sering-sering kita temukan, dia sulit melupakan orang-orang yang pernah dekat dengan dia. Nah, itu bisa diberikan sugesti-sugesti yang positif. Itu tadi. Jadi yang gagal move on bisa terapinya itu ada dengan hipnoterapi. Betul. Tapi kalau misalnya itu saya misalnya mengikuti hipnoterapi nih, diterapi lah secara hipnotis tadi. Itu efeknya jangka panjang atau gimana tuh? Ya, jadi kalau kita bicara hipnosis itu sebenarnya ada yang menyatakan sebagai pseudoscience. Jadi katakan sebuah ilmu tapi dia tidak terlalu ilmiah. Artinya orang coba menggali informasi melalui penelitian-penelitian, ya itu masih diragukan. Karena kondisi bawah sadar itu, kondisi dia trans, kondisi dia dalam kondisi kesadaran menurun, apakah itu benar? Nah, itu kan yang jadi tanda tanya orang, bagaimana cara meneliti tersebut kan gitu. Nah, pelaku hipnoterapi ini karena dia berdasarkan pengalaman, dia paham bahwa orang itu sudah dalam kondisi trans. Bisa saja misalnya dia iseng aja, saya ikutin aja lah perkataannya gitu kan. Nah, itu artinya ilmu ini masih dalam tanda kutip. Meskipun istilah ini diangkat oleh Jane Bridge itu tahun 1842, kemudian dikembangkan oleh Erikson 19 ya tahun 19-an ya untuk membantu klien-klien yang mengalami masalah. Cuma lagi-lagi masih dalam tanda kutip. Maka di dalam psikologi ilmu-ilmu penerapan ya katakanlah terapi ini tidak terlalu begitu digunakan kalau tidak diimbangi dengan metode-metode terapi dalam bentuk konseling atau cognitive behavior terapi. Jadi ini hanya supaya langkah awal untuk bisa mudah memasuki ke dalam diri kalian supaya dia bisa lebih tenang, bisa masuk kita ke dalam alam bawah sadarnya. Lalu kita menggali informasi, setelah itu kita perkuat dengan sugesti-sugesti, setelah itu kita konseling. Karena sekali lagi ini pseudoscience, masih dalam tanda kutip keilmiahannya dan sifatnya sesaat kayak kita obat paramek. Nah, kalau sakit kepala ya, kepala udah minum obat selesai, tapi kan masalahnya belum tentu selesai. Oke, artinya itu sebenarnya hanya salah satu alat. Betul. Untuk masuk untuk penyembuhan secara psikologis tadi ya. Betul. Karena dia harus diimbangi tadi dengan apa ya? Konseling gitu. Konseling, cognitive behavioral therapy, merubah mindset dan segala macam. Nah, itu tidak mudah kalau hanya sekedar menggunakan hipnoterapi, ya efeknya tidak bertahan lama. Karena hipnoterapi yang berasal dari bahasanya hipnotis ini atau hipnosis kalau dari luar sana itu kejadian-kejadian yang boleh dikatakan tiap hari kita mengalami hal yang demikian. Misalnya kita diminta
oleh orang tua pergi ke toko beli kopi, itu dalam kondisi sebenarnya terhipnotis karena kita mengikuti. Karena hipnotis itu sugesti yang diterima tanpa ada perlawanan, tanpa ada pertentangan. Artinya kita sudah kondisi hipnotis sebenarnya. Tapi besok apakah kita mau lagi ngikutin? Oh enggak lah, saya tidak mau begini-begini lagi. Saya capek, saya ada tugas segini segala macam. Nah itu kondisi-kondisi ini yang perlu dijaga dengan, kalau kata istilah tadi, konseling, CBT dan segala macam, atau EFT gitu ya. Banyaklah model-modelnya yang bisa memperkuat dari diri individu. Nah, tapi satu hal yang pasti, yang bisa menyelesaikan masalah individu itu, psikologis individu itu, ya individu itu sendiri. Ya, jadi psikolog itu hanya untuk perantara atau membimbing gitu ya? Iya, memfasilitasi. Karena manusia itu punya pikiran, manusia punya akal. Suatu saat dia bisa merubah sendiri pikiran. Nah, sekarang kalau kita mau ngasih informasi yang positif pada orang, dia harus bisa nerima dulu. Core belief-nya harus bisa tertanam dalam diri. Saya merasa yakin bahwa apa yang saya lakukan untuk menghindari ketakutan berbeda itu adalah benar. Nah, tetapi kadang-kadang kalau itu tidak ditanamkan, core belief dia belum muncul, core belief dia, keyakinan akan nilai-nilai itu tidak terpatri dengan baik, maka bisa-bisa apa yang kita sampai, apa yang kita ini, ya dia bisa berubah. Kayak misalnya orang sudah tahu kok merokok itu nggak boleh. Bahkan di tulisan kota rokok itu udah ada gambar paru-paru segala macam, tapi core belief dia nggak kayak gitu. Saya merokok bikin saya nyaman. Nah, ini core belief kayak gini nih yang nggak mudah. Tapi kalau dia yakin bahwa apa yang tertulis di situ itu benar adanya, core belief dia menyatakan seperti itu, dia akan menghindar. Maka kadang-kadang orang itu berubah pikirannya ketika dia mengalami hal-hal yang membuat dia shock. Orang berhenti merokok biasanya rata-rata sakit. Sakit dulu. Nah, baru dia udah tobat. Tapi begitu diberi pengaruh dia paham. Apalagi itu penyakitnya itu penyakit parah jantung. Gitu ya. Yang dia harus hindari kalau daripada mati gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau di Abang sendiri nih sebagai yang sudah berpengalaman sebagai praktisi hipnoterapi, ada kasus-kasus seperti apa yang pernah Abang tangani untuk perlu kemudian diberi hipnoterapi ini? Ya, saya paling banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan fobia. Nah, fobia ini macam-macam ya. Ada fobia yang sifatnya spesifik ya, kayak takut dengan binatang, dan binatang pun jenisnya macam-macam. Ada takut cicak, takut anak ayam, takut tikus, takut segala macam lah. Tapi nggak ada yang takut miskin ya. Tapi takut dalam konteks pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan saya pikir ya. Jadi banyakkan juga takut dengan ular. Pertanyaannya kan kemudian, kok mereka bisa takut, yang lain tidak? Artinya kan ada sesuatu yang keliru dalam memanage tentang binatang yang saya sebutkan tadi. Nah, itu yang coba kita ubah, manage itu yang kita ubah. Nah, kadang-kadang ketakutan itu juga bisa bersifat ketidaksadaran kolektif. Artinya kalau kita bicara individu kan mungkin masalahnya beda-beda ketakutannya. Tapi kalau kita bicara kolektif, itu kadang-kadang dia sesuatu sugesti yang sudah ditanamkan cukup lama dari kecil. Contoh, kalau kita lihat polisi lagi rame-rame, kita bawa kendaraan itu takut kan? Padahal kita lengkap semua alat kita punya dan segala macam, kita ya surat menyurat ada semua. Tetapi ditanamkan waktu kecil, awas ya kamu nakal, panggil polisi, tangkap. Jadi dalam otak kita tersimpan di alam bawah sadar kita bahwa polisi itu menakutkan. Nah, bahkan sebelum kita tahu bahwa satpam itu pakaiannya sama dengan polisi, ya kita juga takut ya melihat satpam, ini ada razia, ada apa dan segala. Demikian juga dengan dokter. Nah, itu ketidaksadaran kolektif. Kalau kamu nakal, panggil dokter, suntik. Jadi ke dokter itu belum tentu mau disuntik, kita udah takut dulu kadang-kadang. Nah, ini terjadi pada proses-proses penanaman alam bawah sadar secara kolektif. Ya, kolektif itu kan berarti hampir semuanya merasakan. Termasuk takut dengan kuburan. Awas, jangan ke kuburan, banyak hantu dan segala macam. Yang lihat hantu aja orang belum tentu pernah lihat hantu ya. Tapi ketika dia ke kuburan, udah takut sendiri. Itu tidak sadar kolektif dan hampir semua merasakan. Termasuk mungkin Bang Suwang. Atau kalau Bang Suwang takut ke kuburan. Sama pada anak bayi, kalau pada anak-anak itu ya, kalau dia sering didengungkan bahwa ular itu sesuatu yang berbahaya, itu akan berbeda dengan dia tidak pernah mendengar kata-kata ular itu sesuatu yang berbahaya. Bahkan digini-gini kan ya, ada videonya itu ya. Ular besar Victor itu digini-giniin sama anak. Karena dia tidak pernah. Sebenarnya hipnotis ini itu sebenarnya semenjak kecil itu sudah tertanam. Makanya orang seolah-olah menganggap hipnotis itu sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa seperti yang dilihat di konten-konten televisi dan segala macam ya. Nah, padahal kondisi-kondisi hipnotis kan sudah kita sering alami setiap hari. Kalau kita berdasarkan
bahwa hipnotis itu adalah penerimaan sesuatu ya, sugesti tanpa ada proses perlawanan. Oke. Nah, itu semuanya sudah dari dulu. Karena misalnya waktu kecil kan kita ditakut-takutin tuh, nanti ya udah kamu minum obat ini, kalau nggak nanti bawa ke dokter disuntik gitu kan. Nah, Ya ini kan? cara-cara Terus orang tua ya. udah hipnotis, Iya. dihipnotis kita Nah, tuh. jadi mengajarkan kepada kita takut dengan suntik. Iya, iya. Ya kan? Oke. Makanya tadi mengajarkan kayak kita takut dengan hantu. Kita Iya. nggak seumur-umur nggak pernah lihat hantu. Iya. Dan hantu itu sugesti yang ditanamkan oleh ke kita itu yang kita kenal kan pocong. Iya. Coba kalau di luar kan nggak kenal yang kayak gituan. Padahal hantu Indonesia itu juga cacat semua kan? Iya, ya. Nah Iya. itu yang diciptakan, menek itu yang diciptakan untuk membuat rasa takut pada sebagian-bagian orang yang mungkin memahami bahwa itu memang sesuatu hal yang menakutkan. Pada orang bule dia nggak pernah kenal itu. Pada orang Chinese mungkin hantunya yang kayak vampire lompat-lompat Iya. ya, tinggal buat tulisan tempel ke Iya. dindingnya. Jadi nggak pernah Padahal membayangkan. ya? Iya, kita dengan hantu itu kita nggak takut kan, kita Iya. nggak pernah disugesti untuk takut dengan hantu yang demikian gitu. Nah, Oke. Kemudian kalau misalnya orang kita katakanlah dia fobia tadi tuh, itu di hipnoterapi dia, dia akan langsung sembuh atau proses lagi ya. panjang? Pada saat itu ya, biasanya kan kita melakukan proses perubahan alam bawah sadar ya, bahwa melihat ular katakanlah, kita katakan fobia dengan ular bukanlah sesuatu yang menakutkan, bahkan jadi lucu. Pada saat itu sugesti itu masih melekat pada diri dia, dan ketika dia diperlihatkan ular pada saat itu ya, yang penting kan pada saat itu dia bisa tertawa, bisa tersenyum, bahkan dia bisa memegangnya. Tetapi setelah itu kan pengaruh sugesti ini akan muncul lagi oleh lingkungan. Dia nonton TV, ular itu tetap satu yang menakutkan. Oke. Nah ini kan akhirnya sugesti-sugesti yang sudah masuk mulai masuk lagi, mana yang lebih kuat sekarang? Artinya ada sugesti itu sebenarnya, karena sugesti itu nggak hanya dari satu titik ya, Ya. datang lagi dari sini, datang lagi dari sini. Nah itu yang saya bilang tadi, karena hipnotis itu sudah terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sip. Kemudian kalau dalam dunia pendidikan abang menggunakan ilmu itu juga nggak? Ya kalau untuk pendidikan biasanya kan karena guru-guru pingin supaya anaknya lebih fokus, lebih konsentrasi, maka menggunakan teknik-teknik hipnotis ini. Jadi mereka dibuat relax dulu, santai dulu, fokus dulu, konsentrasinya lebih kuat, lebih tajam, menerima informasi lebih mudah. Itu kuncinya. Jadi memasukkan ke kondisi keterangan. Jadi kalau kita bicara tentang hipnotis, ada kondisi-kondisi yang bisa kita masuk dan itu lebih mudah kita untuk memberikan sugesti. Karena kalau orang sadar, kan kondisinya begini ya, ada kondisi beta, alfa, apalagi theta dan delta. Beta ini kondisi kita yang lagi kayak gini nih misalnya, waspada dan segala macam, itu nggak mudah. Maka diturunkan tingkat konsentrasinya, dirilekkan dia, jadi masuklah ke alfa. Alfa itu agak bisa lebih mudah untuk memasuki, dia lebih fokus, lebih konsentrasi. Nah yang paling mudah lagi, ketika dia turun lagi ke theta. Nah, theta inilah kondisi-kondisi yang bisa kita mudah untuk mensugesti dan itu diterima secara penuh pada saat itu. Nah, yang nggak bisa itu pada saat dia delta. Delta itu tidur. Oh, kalau tidur itu sekali Ya nggak bisa hidup dengan apa-apa. Maka orang seolah-olah, wah ini gimana mau disugesti, mau gimana? Orang kan diajak ngobrol, diberi informasi. Orang tidur kan nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya kayak ada tuh tatap mata saya gitu tuh. Nah, itu kan dibuat relax, dibuat capek. Jadi intinya orang-orang itu supaya dia lebih fokus, dia harus lemah dulu, harus letih dulu. Maka kadang-kadang tidak dengan apa ya, peraga-peraga kayak kalung-kalung gitu ya. Tetapi juga dengan kata-kata yang itu dicoba dimasukkan dalam pikiran dia, oh saya lebih rileks, saya lebih, nah itu kan ditanam-tanam terus, saya semakin dalam, semakin santai, sehingga dia harus bisa menyantaikan diri dia. Makanya disuruh dia kalau mau dihipnotis itu disuruh dulu ngikuti. Iya. Ngikuti, lihatin soalnya. Ya, Karena itu hanya penting untuk kan, ini ya. Alat untuk membuat orang tadi itu mengikuti dulu apa kata-katanya. Oh, tapi kalau misalnya tadi dari awal sudah ada penolakan, maka tidak bisa. Kalau penolakan yang dia munculkan di awal, prosesnya butuh waktu, bukan tidak bisa. Jadi kan artinya kan ada ketidakpercayaan, trustnya belum terjalin. Jadi kan kita harus ngobrol santai, nyaman. Karena biasanya kalau ketika kita menyatakan, ya misalnya mau dihipnotis, itu kan pikiran sudah negatif. Kenapa negatif? Karena dia melihat di TV-TV, udah dikerjain, apa segala macam. Tapi kalau dia melihat hal-hal penyembuhan, fobia dan segala macam, mungkin
dia akan lebih langsung percaya sama kita untuk siap untuk dihipnotis. Tapi kalau yang dia lihat adalah hiburan-hiburan yang dia dikerjain, ditanyain ini siapa cowok, siapa cewek. Udah kali selingkuh, Wah, duluan ya. itu udah ketakutan, apalagi pernah selingkuh misalnya. Wah, ini bahaya nih kalau sempat ditanyain itu, saya nggak bisa kontrol, gitu kan. Tapi sebenarnya gini, Bang Suang, ada yang namanya critical thinking. Jadi bagaimana orang mempertahankan core belief dia. Jadi tidak semua bagian kita sugesti itu kalau dia merasa itu nggak benar atau itu dia bisa nolak misalnya. Dia hanya diem gitu. Diem. Dia tidak ngikutin, bisa. Karena ada critical thinking di situ. Oke. Nah, ya. Oh, kamu suruh terjun langsung dari bangunan lantai 3. Dia langsung ini pasti bunuh diri. Ini kan arti tadi ya, dia bilang sadar setengah sadar lah seperti itu. Nah, tapi ada kritikal di situ yang nggak mungkin dia sesuatu itu ya harus dibicarakan, harus dia sampai atau harus dia ikutin. Ada yang bisa dia tolak di situ. Oke, kalau yang sebenarnya paling membutuhkan terapi ini, hipnoterapi itu, kalangan-kalangan mana sebenarnya? Ya intinya kan dia ini kan orang-orang yang mengalami gangguan psikologis. Tentu kalau orang-orang punya kasus-kasus klinis, apapun itu yang tadi saya sebutkan secara individual, dia gagal move on, dia mengalami fobia, dia mengalami kecemasan yang akut, ketakutan yang berlebih, dia mengalami depresi, atau dia mengalami traumatik, itu kondisi-kondisi secara individual yang bisa kita bantu. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang pendidikan, berarti kan kita bicara tentang hypnoteaching untuk guru, bagaimana supaya para siswanya atau para mahasiswanya bisa lebih rileks menerima informasi atau pembelajaran yang kita berikan. Nanti kalau di bidang-bidang lain, misalnya untuk orang tua sendiri, nanti hypnoparenting. Jadi orang tua untuk anaknya diajarkan supaya anaknya dalam kondisi rileks, kemudian diberikan sugesti yang positif. Nah, kuncinya adalah memberikan sugesti yang positif itu jangan dimunculkan kata-kata yang ujungnya negatif. Misalnya kita pingin anak nggak nakal gitu, tapi ada kata-kata kamu jangan nakal, disugesti itu sulit orang menerima kata-kata negatif. Maka lebih baik dibalikan, kamu anak yang baik, kamu cerdas, gitu kan. Daripada jangan naik tangga ya, jangan naik. Justru yang kata jangannya nanti bisa jadi tidak bisa disimpan dengan baik. Yang muncul nanti jadi yang diingat adalah kata nakal ya. Maka jangan hal-hal yang negatif. Nah, itu luas ya, bisa untuk siapapun yang membutuhkan. Mereka dalam kondisi sebenarnya tidak punya masalah. Ya artinya mereka ingin membangun motivasi belajar mereka lebih baik. Ya bisa diberikan hipnoterapi seperti itu. Oke. Kasus yang paling krusial yang pernah Bang tangani untuk kemudian perlu disegerakan, dianggap perlu disegerakan untuk ini dihipnotis saja dulu deh gitu. Pernah nggak ada satu yang krusial, kritis gitu? Saya pernah menangani itu yang unik sebenarnya menurut saya ya. Itu kasus-kasus yang berkaitan dengan orang kesurupan. Ya, jadi di kampus ada mahasiswa yang kesurupan sehingga akhirnya ada yang menyiram pakai air, ada baca ini baca itu. Pas saya mencobakan itu, saya katakan tetap lihat saya, fokus konsentrasi, dia tidur. Udah itu saya sugesti yang hal-hal yang positif, dia bangun langsung kerja. Itu menurut saya menarik. Karena dalam tanda kutip ketika orang berbicara orang kesurupan, lalu orientasi selalu yang ke gaib kan? Iya. Selalu yang ke gaib. Ini bagaimana cara menangani orang yang gaib ya? Berarti kan harus banyak bacaan atau segala macam. Tapi kan saya menggunakan itu dan ternyata bisa. Nah itu menurut saya unik. Kalau yang masalah lain kayak fobia apa itu kan satu yang rutin lah menurut saya yang ditemukan hampir tiap orang mengalami hal-hal ini. Tapi kalau kesurupan itu kan insidental dan penggunaan hipnotis bisa untuk itulah yang menjadi menurut saya menarik pada saat itu. Beberapa kasus kejahatan kemudian disebut bahwa itu korban hipnotis. Pertanyaan pertama sebenarnya mungkin nggak itu ada jadi korban hipnotis seseorang kemudian dia menjadi korban barangnya dia ambil segala macam, memungkinkan nggak terjadi seperti itu? Ya baik. Jadi sebenarnya ilmu itu secara umum dia netral. Jadi dia mau digunakan untuk kebaikan atau keburukan tergantung penggunanya. Karena ini juga bisa dipelajari oleh siapapun. Nah termasuk juga hipnotis. Hipnotis ini awalnya kan untuk penyembuhan, tetapi
orang melihat kok orang ini bisa ngikut, kok orang ini bisa nurut tanpa ada penolakan-penolakan, maka muncullah ide-ide orang yang menguasai ini tadi untuk menggunakan hal-hal yang negatif. Nah, penggunaan untuk hal-hal yang negatif dimungkinkan bisa selama orang itu dalam proses tersugesti. Tersugesti tadi ya, maka dia diminta HP-nya, diminta barangnya, terutama kalau di terminal kadang-kadang ya. Tapi bisa dihindari Bang, bisa dilawan. Untuk kita ada caranya nggak supaya kita nggak menjadi korban hipnotis? Ya, jadi salah satu yang harus kita lakukan adalah kita tetap harus waspada, pahami tujuan kita berada di tempat umum. Pelaku hipnotis itu biasanya tidak sendiri. Dia memulai interaksi dengan cara bertanya, misalnya bertanya di mana tempat ini. Kemudian ada satu orang nanti yang bisa datang itu memperkuat informasi itu, tolonglah bantu dia dan segala. Nah, pada saat itulah kita sudah tersugesti. Ya, pada saat itu kita sudah sugesti, apapun yang diminta akhirnya kita diberikan. Setelah beberapa menit baru kita tersadar, oh barang saya sudah hilang, semuanya sudah hilang. Nah sekarang awalnya kita harus berpikiran bahwa ketika berada di tempat umum kita tetap harus waspada dan tujuan kita apa. Nah itu pertama. Nah yang kedua, kita harus kita harus tidak mudah percaya dengan orang. Ya, di lingkungan yang seperti itu ya, orang lain tidak dikenal, kadang-kadang kan kita mudah sekali, termasuk di telepon orang udah kenal bilang ada hadiah, ada yang gitu. Oh itu langsung wow gitu. Ini kan nggak pernah dapat ya, apalagi disebutin sekian. Nah itu saya sering dapat SMS. Nah tapi kan kalau tidak percaya tadi kan. Nah itu artinya mindset kita bahwa tidak semua orang itu bisa dipercaya, bahwa kita jangan langsung tiba-tiba percaya dengan orang lain. Nah itu juga harus ada dalam diri kita. Kalau kita percaya saja sampai ya udah gampang sekali. Untung kalau yang berinteraksi berkomunikasi dengan kita itu orang baik. Kalau orang jahat, selesailah kita kan. Artinya dalam diri kita, mindset kita sudah ditanam jangan mudah percaya kepada orang. Itu tadi ya, terutama di tempat-tempat. Ya artinya bukan kita tidak mau percaya, tapi jangan mudah. Jangan mudah, apalagi orang-orang yang tidak dikenal. Nah, kemudian yang jadi permasalahan itu ketika kita sendiri, kita sudah diajak ngobrol, akhirnya tertekan, akhirnya tidak bisa nolak, ya gitu kan. Maka disarankan kalau kemana-mana itu ke tempat umum yang kurang kita kenal, ya kalau bisa jangan sendirian. Abang melihat seberapa penting kemudian orang yang sedang memiliki masalah tentang kejiwaan, yang mau stres, yang mau apa segala macam, seberapa penting mereka itu untuk konseling ke psikolog? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang masalah itu kan kategorinya adalah dia mengganggu diri dia dan juga mengganggu orang lain atau lingkungan. Terkadang kita menganggap dia bermasalah, tapi secara pribadi dia tidak bermasalah. Nah inilah yang saya sampaikan tadi seperti contoh orang merokok itu kan orang yang merokok melihat ini orang bermasalah, sementara mereka merasa diri tidak bermasalah. Nah proses bahwa ini menjadi penting ketika dia merasa bahwa saya merasa bermasalah dengan diri saya. Kok saya seharusnya nggak merokok gitu kan, saya seharusnya nggak mikirin si cewek itu, saya seharusnya fokus kuliah. Nah pasti ada masalah dengan diri, dan lingkungan melihat dia menyesuaikan diri, dia dihindari oleh temannya, berarti ada perilaku gara-gara itu tadi, disebabkan itu tadi dia akhirnya jadi ngomongnya ngawur, misalnya dia jadi suka agresivitas, menyerang orang lain, ngata-ngatain orang lain sehingga akhirnya mengidap, berarti kan ada masalah di situ. Nah ini yang kadang-kadang menjadi rumit ketika kita mengatakan mana penting atau tidak penting, yang harus didahulukan, yang harus diutamakan. Selama orang itu merasa itu bukan jadi masalah, itu rumit. Saya merasa salah kok. Jadi di konseling seperti apapun, dia merasa dia tidak masalah. Maka ketika masuk ke orang-orang seperti ini, ya harus dibuka dulu wacana wawasannya, dibalikan sistemnya. Menurut kamu seperti apa? Kalau dia udah merasa nggak bermasalah, kita datang berarti kita jadi sumber masalah. Ya kan Mas Bang, ketika kita merokok datang orang nyeramain kita, orang itu sumber masalah buat kita gitu. Nah, kita jadi sumber masalah. Ngapain nyeramain? Nah, gitu. Oke, benar. Artinya sih ketika seperti tadi bahwa si orangnya sendiri juga harus sadar bahwa dia sebenarnya sedang bermasalah. Betul. Kalau dia tidak merasa itu, maka sebenarnya akan berat ya untuk masuk ke tahap konseling tadi. Jadi kita masuk itu seolah-olah kita mau mendatang menggurui, mau menceramain, orang nggak mau seperti itu. Orang itu datang bahwa dia ada merasakan sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mengganjal, dia ingin cerita. Nah konseling kan awalnya kan karena orang itu datang ingin dia bercerita, menceritakan masalah. Tetapi uniknya juga ada orang hanya sekedar ingin cerita, ya udah
cukup Pak, saya sudah lega, saya doa ini. Balik. Artinya tidak ada tempat cerita selama ini kan, jadi mungkin terpendam terapa ya, dia datang sekedar untuk menceritakan. Tidak pingin apa yang namanya bantuan-bantuan informasi atau bantuan untuk menyelesaikan masalah yang enggak. Ada juga yang datang sekedar itu, pingin didengar. Karena nggak semua orang bisa mendengar ya. Iya, nggak semua orang bisa mendengar. Iya. Banyak yang suka ngebantah. Tuh. Oke, nanti kita coba ya, apakah ada yang akan bisa kita jadikan objek terapi. Awan suang nanti ini. Oke, benar. Demikian perbincangan kita hari ini. Saya Suang Sitangga mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara Mojok selanjutnya.